Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hasan Albana di Albanas Channel. Di video kali ini kita akan membahas soal TWK, tes wawasan kebangsaan untuk seleksi sekolah kedinasan CPNS, TNI, dan Polri tahun 2020. Bagi teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, dan juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Memupuk rasa nasionalisme kebangsaan bagi masyarakat Indonesia berdasarkan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan agar A. Bangsa Indonesia mandiri, B. Moralitas bangsa terjaga, C. Tercipta kedaulatan bangsa, D. Identitas nasional terjaga, E. Tidak hilang kepribadian bangsa. Oke, jawabannya adalah E. Nasionalisme merupakan sesuatu yang harus dipupuk sebagai upaya negara memelihara keberagaman masyarakat demi menjaga kepribadian bangsa. Sini kan bangsa Indonesia banyak suku, agama, ras, bahkan banyak golongan. Nah, perlu dipupuk rasa nasionalisme biar tidak kehilangan kepribadian bangsa. Oke, kita ke soal selanjutnya. Berikut ini yang bukan merupakan latar belakang adanya wawasan Nusantara dilihat dari falsafah Pancasila adalah A. Kemerdekaan sebagai hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia, B. Mengutamakan kepentingan umum daripada individu atau golongan, C. Penerapan hak asasi manusia, D. Pengambilan keputusan dengan musyawarah, E. Memberi kesempatan setiap pemeluk agama untuk beribadah. Oke, sini yang bukan merupakan wawasan Nusantara dilihat dari falsafah Pancasila. Kita lihat dari E. E ini memberi kesempatan setiap pemeluk agama untuk beribadah. Ini berkaitan dengan sila ke-1. Kemudian pengambilan keputusan dengan musyawarah. Ini sila ke-4 berkaitan dengan sila ke-4. Kemudian penerapan hak asasi manusia ini berkaitan dengan sila ke-2. Mengutamakan kepentingan umum daripada individu atau golongan. Ini bisa masuk ke sila ke-4. Demokrasi. Nah, berarti yang bukan merupakan latar belakang adanya wawasan Nusantara dilihat dari falsafah Pancasila adalah A. Kemerdekaan sebagai hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah NKRI sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Kemudian, kemerdekaan sebagai hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia tidak termasuk latar belakang wawasan Nusantara dilihat dari falsafah Pancasila. Jadi ini tidak termasuk ke dalam kalau dilihat dari falsafah Pancasila ya. Mungkin ini kalau dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 ini masuk yang A. Nah, gitu. Oke, kita ke soal selanjutnya. Eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam milik Indonesia yang dilakukan oleh perusahaan asing telah mengakibatkan kerusakan alam yang masif. Sumber minyak disedot, batu bara, emas, dan nikel dikeruk demi menguntungkan sebagian kelompok saja. Hal ini sangat bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ke. Ya, ini gampang sekali. Ya, benar jawabannya. Sila ke-5 bertentangan dengan sila ke-5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu poin pengamalan Pancasila sila ke-5 yaitu tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Nah, ini jelas merugikan kepentingan umum
hanya menguntungkan kelompok sendiri. Nah, begitu. Itu bertentangan dengan sila ke-5. Oke, soal selanjutnya. Survei terhadap institusi perlu dilakukan untuk menjamin kinerja pegawai, bahkan lembaga tersebut secara internal maupun eksternal. Manfaat lain perlunya survei integritas pegawai adalah A. Sebagai kontrol kinerja pegawai dalam institusi. B. Sebagai pembentuk karakter yang ingin dicapai oleh institusi terhadap pegawai. C. Modal perencanaan pembangunan sumber daya manusia. D. Menjadi bahan evaluasi kerja untuk menghindari tindakan korupsi. E. Menjadi tanggung jawab institusi untuk menjaga marwah. Manfaat survei ini berarti manfaat survei itu jawabannya survei integritas D, berkaitan dengan korupsi. Jadi survei integritas ini menjadi bahan evaluasi kerja untuk menghindari tindakan korupsi. Manfaat lain dalam survei integritas pegawai selain untuk mengetahui kinerja pegawai dan institusi secara internal atau eksternal adalah menjadi bahan evaluasi kinerja untuk menghindari indikasi tindakan korupsi. Nah, gitu ya. Oke, ke soal selanjutnya. Secara konstitusional, negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 menyatakan tentang, nah ini berarti isi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 itu tentang apa? A. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. B. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. C. Negara Indonesia adalah negara hukum. D. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif. E. Bentuk susunan negara Indonesia adalah republik. Pasal 1 ayat 3 itu menyatakan tentang C. Negara Indonesia adalah negara hukum. Kalau yang A, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, itu pasal 1 ayat 1. Nah, ini pasal 1 ayat 1. Kalau yang B, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, itu pasal 1 ayat 2. Nah, diingat-ingat nih, ini biasanya seringkali muncul di TWK itu pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 2, dan pasal 1 ayat 3. Pasal 1 ayat 1 itu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini kemudian pasal 1 ayat 2 itu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian pasal 1 ayat 3-nya ini, negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, oke. Kita ke soal selanjutnya. Perubahan nama Jayakarta menjadi Batavia dilaksanakan VOC pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal A. Peter Bot, B. Johnson, C. Jan Pieterszoon Koen, D. Dendles, E. Lawrence Riel. Oke. Ini jawabannya C. Jan Pieterszoon Koen. Di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Koen, pada tahun 1619 VOC menyerbu Jayakarta, kemudian mengubah menjadi Batavia. Ini Jan Pieterszoon Koen. Barangkali saja muncul ini, diingat-ingat Jan Pieterszoon Koen, orang yang merubah nama Jayakarta menjadi Batavia. Oke, kita ke soal selanjutnya. Kesepakatan dasar dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan cara adendum. Maksudnya, ini maksud dari adendum. A. Naskah baru menggantikan naskah asli sebelumnya. B. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 digantikan dengan naskah perubahan.
C. Penggabungan antara naskah asli dengan naskah pembaruan. D. Naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan dan naskah pembaruan diletakkan pada naskah asli. E. Naskah asli digabungkan dalam naskah pembaruan Undang-Undang Dasar 1945 ditambah dengan aturan-aturan peralihan. Jawabannya D. Adendum itu maksudnya naskah asli Undang-Undang Dasar 1945 dipertahankan dan naskah pembaruan dilekatkan pada naskah asli. Nah, ini nih. Adendum artinya perubahan naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang asli harus dipertahankan dan naskah pembaruan dilekatkan pada naskah aslinya. Oke, ada beberapa soal yang telah kita bahas. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang sedang berjuang. Tetap semangat, jangan lupa berdoa dan belajar. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih.